Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Yuni Rosalia. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, periode 7 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10 OTKP 3 SMK Negeri 2 Cikarang Barat dengan menerapkan model problem based learning. Pada KD menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, semuanya sehat? Sehat. Orang tua di rumah bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Dwi ya, minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Ibu akan mengondisikan kelas terlebih dahulu. Silahkan kalian semuanya berdiri. Coba lihat di sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Di laci mungkin, silahkan diperiksa terlebih dahulu. Tidak ada. Kalau ada sampah yang terlihat, silahkan boleh dibuang dulu. Tidak, semua atribut, perlengkapan seragamnya sudah rapi semuanya? Ya, baik. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Intan maju ke depan. Ya. Baik, sebelum menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kalian harus dengan posisi siap. Ya, tidak ada yang di atas meja atau bermain-main kerudung dan lain sebagainya. Semua harus dalam posisi siap. Sudah bisa dimulai? Ya. Proklamasi sedia berkompetisi.
Baik, selesai. Silahkan boleh duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, Ade Aurelia? Ada. Adelia? Ada. Ajeng? Ada. Arsa? Ashifa? Ayu Nafia? Citra? Dela? Dewi? Fauzia? Ginta? Gita? Gitia? Gwen? Leli? Ya baik, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Tidak ada yang berhalangan. Semuanya berarti dalam keadaan sehat. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat diberikan kemudahan dan kelancaran sampai dengan pembelajaran selesai tanpa ada suatu halangan apapun. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks anekdot. Ya, ada yang masih ingat tidak? Materi minggu lalu kita sudah mempelajari apa saja? Pengertian. Lalu apa lagi? Menganalisis aspek makna tersiratnya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari teks anekdot? Siapa yang berani? Ya, boleh Ainun, silakan berdiri. Kamu boleh menjelaskan pengertian dari teks anekdot. Jadi teks anekdot itu sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik, dan biasanya terdapat ini orang-orang penting atau pejabat gitu. Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Ainun. Bagus ya. Yang lain masih mengingatnya? Masih ya, bahwa pengertian teks anekdot itu adalah bukan hanya sekedar cerita lucu. Ya, tetapi di dalamnya ada unsur kritik dan sindiran. Siapa yang dikritik? Siapa yang disindir? Orang penting, betul sekali. Nah, pada materi hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Sebentar, sebelumnya kita saksikan dulu tampilan salin dia di depan. Nah, kita melanjutkan materi minggu lalu ya, masih berkaitan dengan teks anekdot. Kemudian, KD yang harus kalian ketahui, yaitu kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah tentang menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Iya, betul sekali. Ini adalah kompetensi dasar hari ini yang harus kita capai. Kemudian tujuan pembelajarannya. Kenapa kita harus mempelajari tentang teks anekdot itu? Inilah tujuannya ya. Jadi tujuannya itu nanti kalian harus bisa menciptakan kembali sebuah teks anekdot dengan memperhatikan strukturnya, kemudian memperhatikan kaidah kebahasaannya, begitu ya. Jadi tidak hanya mengetahui pengertiannya saja, tetapi struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot pun kalian harus memahami. Berikutnya, nah ini adalah materi kita hari ini tentang struktur teks anekdot. Yang di belakang bisa melihat tampilan di depan? Bisa ya? Baik, kita simak sama-sama. Di sini ada berapa struktur? 5. Yang pertama strukturnya apa itu? Abstraksi. Abstraksi. Coba abstraksi itu apa sih? Nah, abstraksi itu adalah bagian dari awal. Jadi ketika kalian membuat sebuah cerita itu berarti harus ada bagian awalnya sebagai pembukanya terlebih dahulu, begitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam struktur bagian abstraksi. Setelah abstraksi, struktur yang kedua itu ada orientasi. Betul sekali. Nah, orientasi itu isinya apa?
Nah, bedanya dengan abstraksi apa ini orientasi? Nah, betul. Kalian bisa menyimpulkan ya bahwa abstraksi itu bagian awal ceritanya. Nah, orientasi tadi sudah disebutkan sama Dwi tadi bahwa orientasi itu intinya ada di menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari kenapa cerita ini dibuat, begitu ya. Kemudian yang ketiga, krisis. Nah, apa itu krisis? Bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang menceritakan. Ya, betul. Jadi krisis itu sebetulnya adalah bagian dari inti permasalahannya. Nah, inti permasalahannya itu apa? Ya, mungkin itu ada cerita lucunya, kemudian siapa yang dikritik di situ adalah bagian krisis. Nah, selanjutnya struktur yang keempat ada reaksi. Reaksi itu isinya apa? Bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Nah, iya. Setelah ada permasalahan berarti kan harus ada penyelesaiannya. Nah, itu adalah bagian reaksi. Struktur bagian reaksi, cara si penulis itu menyelesaikan masalah yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir, struktur yang kelima. Apa itu? Nah, jadi kode itu adalah bagian akhir atau penutup ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah cerita tadi ada bagian awalnya, berarti harus ada bagian penutupnya, ada bagian akhirnya yang disebut dengan koda. Nah, untuk struktur teks anekdot ini kalian sudah bisa memahami belum? Kira-kira apakah masih ada yang bingung? Dari perbedaan antara abstraksi dan orientasi sampai koda. Bisa dimengerti semuanya? Baik, kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu ada menggunakan waktu lampau. Coba, waktu lampau itu apa kira-kira? Boleh menjelaskan waktu yang sudah terjadi, sudah terlewati ya. Contohnya apa? Pada suatu hari. Kemudian kalau kemarin. Bisa? Bisa, berarti kalian paham ya? Kemudian kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Retorik itu apa? Baik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Coba kira-kira contohnya apa? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalkan ibu lagi nulis terus ada yang nanya, kamu lagi ngapain? Betul sekali. Ya, sudah tahu ibu sedang menulis tapi malah bertanya, kamu lagi ngapain? Nah, itu sebuah pertanyaan yang menunjukkan retorik ya. Padahal kita semua sudah tahu itu orang tersebut sedang melakukan aktivitas menulis. Betul sekali. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Apa itu konjungsi? Coba. Nah, iya itu kata hubung ya, sama saja dengan konjungsi. Contohnya dan, atau, terus, tetapi, kemudian, lalu, iya dan lain sebagainya, masih banyak sekali, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja. Contohnya selain menulis, membaca, lalu bermain. Boleh, kita sedang melakukan aktivitas apa sekarang? Belajar. Nah, itu juga merupakan sebuah kata kerja ya. Nah, yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan adanya tanda seru. Nah, yang bertujuan untuk memerintahkan seseorang, contohnya untuk melakukan aktivitas apa? Misalkan apa? Oh, betul. Tolong tutup pintu itu. Nah, itu juga adalah sebuah perintah ya, yang harus dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan?
menutup pintu. Betul sekali. Ini adalah kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, dari kaidah kebahasaannya, kira-kira ada yang belum kalian pahami? Paham semuanya? Betul? Betul. Baik, yakin kalau sudah paham. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan suatu paragraf dari gambar ilustrasi yang ada di sini. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Ini gambar apa sih? Coba. Nah, coba apa saja yang kalian lihat dari ilustrasi tersebut? Ada siswa yang sedang ujian. Ada polisi. Apa ini? Tikus. Nah, tikus berdasi itu maksudnya apa? Tetapi kenapa polisi itu malah mengawasi si siswa peserta didik sedang melaksanakan ujian? Nah, coba ini kita harus tahu ya, dari ilustrasi gambar tersebut kita bisa simpulkan, bisa jabarkan menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini sudah ada paragraf, kalian bisa lihat terlebih dahulu. Kalian boleh baca terlebih dahulu di dalam hati. Ya. Kira-kira paragraf ini sudah sistematis belum strukturnya? Belum. Nah, kira-kira bagian mana yang kurang? Abstraksi. Kenapa bagian abstraksi? Tidak ada bagian awalnya ya, perkenalannya. Nah, ini langsung ke langsung ke latar belakangnya. Baik. Nah, kalian sudah memahami berarti. Jadi selanjutnya, nah, seperti ini. Bagian abstraksi. Nah, ada di sini. Siapa yang bisa membacakan? Boleh? Meriska boleh bacakan ya. Nah, silakan bagian abstrak paragrafnya. Bagian abstraksi, suatu hari di sebuah sekolah negeri sedang dilaksanakan ujian nasional. Sesuai dengan pemberitaan di media, ujian nasional kali ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga diawasi. Selain oleh guru, pengawas, tapi juga dengan memanfaatkan teknologi CCTV. Nah, betul sekali. Coba dari paragraf yang pertama ini abstraksi, apakah sesuai dengan ilustrasi? Ada CCTV tidak? Ada ya, itu di pojok ya. Nah, coba berikutnya bagian koda. Siapa yang berani membacakan? Boleh, silahkan. Sanda, bagian koda. Terlihat tidak? Terlihat, Ibu. Mereka pun melanjutkan mengerjakan soal sambil melihat sang polisi yang terdiam karena jawaban si murid. Nah, ini adalah bagian terakhir dari struktur teks anekdot. Nah, bagian koda itu apa tadi? Bagian penutup ya, bagian penutup dari sebuah cerita tersebut. Nah, dari contoh ini kalian sudah bisa memahami belum untuk contohnya? Sudah. Nah, jadi nanti selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian membentuk sebuah kelompok ya. Ibu minta kalian berkelompok secara heterogen. Tidak boleh memilih hanya dengan teman sebangku saja atau teman yang mungkin merasa kalian nyaman, Meriska dengan Tias. Nah, tidak harus seperti itu. Coba di sini kesempatan kalian untuk belajar bersosialisasi ya, saling mengenal teman satu sama lain dengan cara berdiskusi, begitu ya. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok, tapi sebelumnya kalian berkelompok terlebih dahulu ya. Silahkan cari kelompoknya masing-masing. Sudah? Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah? Ya, baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Coba sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Coba semuanya perhatikan terlebih dahulu ke depan.
Ya, ini adalah LKPD, lembar kerja yang nanti harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Ya, kalau berkelompok berarti harus berdiskusi. Tidak boleh kerja sendiri. Ya, kalau temannya merasa kebingungan atau masih belum paham, silahkan kalian arahkan, kalian beritahu temannya. Kalau misalkan masih bingung, bisa juga tanyakan ke ibu. Ya, nah di sini nanti akan ada soal. Nah, soal yang harus kalian kerjakan di sini ada 2 teks anekdot. Ya, nah yang pertama teks anekdot dengan judul hukum ibarat pisau. Yang kedua, di sini judulnya adalah baju termahal. Nah, nanti tugas kalian membaca teks anekdot yang sudah ibu sediakan di sini. Kalian cari kira-kira bagian struktur mana yang masih belum lengkap. Nanti tugas kalian melengkapi. Ya, kalian boleh menggunakan bahasa kalian, tetapi paragraf yang dilengkapi harus menyatu, harus nyambung dengan apa yang sudah ada di sini. Ya, itu sebagai salah satu kriteria penilaiannya ya. Nah, kemudian setelah kalian menyusun menjadi suatu paragraf yang sistematis, ada strukturnya terdiri dari 5 struktur, ada abstrak sampai koda. Nah, tugas yang kedua kalian harus mencari kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dari teks yang sudah kalian buat itu. Lalu nanti dikerjakan di kertas yang sudah ibu sediakan untuk pengerjaan tugasnya. Nah, nanti ketika presentasi kalian memberikan jawaban ke teman yang sedang menyimak. Paham? Bisa dimengerti? Ya, baik. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, sama-sama. Ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Ya. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Belum? Masih berapa teks lagi? Baru setengah. Ya, masih ada 10 menit lagi ya. Silahkan manfaatkan waktu dengan baik. Ya. Teks 2 sudah? Oh, baru mau ya. Silakan langsung diselesaikan saja. Ya, baik semuanya, coba pekerjaannya sudah selesai? Sudah? Sudah diperiksa kembali? Sudah. Baik, kalau sudah diperiksa kembali, silahkan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan kelompok. Jangan lupa perkenalkan terlebih dahulu ya anggota kelompoknya. Teman-temannya sudah dibagi jawabannya. Ya, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Fauzia Agam. Saya Nabila Ainun Safitri. Saya Naju Ashari. Saya Ajeng Rahayu. Saya Dwi Aryani. Ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang teks anekdot yang berjudul Baju Termahal. Setelah kami diskusikan, ternyata dalam teks anekdot ini terdapat kekurangan, yaitu di bagian abstraksinya. Kan seperti yang kita tahu bahwa
struktur teks anekdot itu ada 5. Pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Karena ada kekurangan, jadi kami menambah di bagian abstraksi, yaitu kemarin malam aku bersama ibu menyaksikan acara yang sangat bergengsi, yaitu pemilihan Putri Indonesia. Melihat mereka tampil di atas panggung dengan menggunakan gaun yang sangat indah, paras yang sangat cantik. Rasanya aku juga ingin seperti mereka. Selanjutnya saya akan membawakan teks yang terdapat pada orientasi, yaitu aku dan ibu melihat tayangan ajang pencarian Putri Indonesia dalam acara Miss Indonesia, menampilkan penampilan wanita cantik dan seksi. Yang menjadi salah satu pusat perhatian lainnya adalah pakaian mewah yang dikenakan. Lalu aku bertanya kepada ibu perihal pakaian yang dikenakan para Putri Indonesia tersebut. Emi, Bu, itu pakaiannya bagus-bagus ya, pasti pakaiannya mahal ya Bu, Emi mau memakainya. Lalu ibu menjawab, pasti mahal dong Mi. Emi pun menjawab, apakah itu pakaian paling mahal di dunia, Bu? Ibu menjawab lagi, tidak Emi, meskipun pakaian Putri Indonesia tergolong mahal, tetapi masih banyak pakaian yang lebih mahal. Emi pun menjawab, Pakaian apa itu ibu? Ibu pun menjawab, pakaiannya para koruptor yang sudah terbukti bersalah untuk mendapatkan baju bertulisan tahanan dengan mengambil uang negara yang begitu banyaknya. Jadi itulah baju termahal. Selanjutnya, saya akan membacakan aspek kebahasaan pada teks anekdot yang berjudul Baju Termahal. Sebelumnya kan Mayriska sudah memberitahu bahwa aspek kebahasaan itu terdapat 5 ya. Yang pertama yaitu menggunakan waktu lampau. Nah, waktu lampau sendiri di sini kita menambahkan kata kemarin malam aku bersama ibu menyaksikan acara yang sangat bergengsi. Kemarin menunjukkan keterangan waktu lampau dan sudah berlalu. Yang kedua yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Di sini pertanyaan retorik terdapat pada kalimat Emi yang bertanya, apakah itu pakaian paling mahal di dunia, Bu? Karena pertanyaan yang telah diajukan Emi itu tidak perlu dijawab. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Mendengar jawaban ibu, aku langsung terdiam dan berpikir, siapakah para koruptor yang ibu maksud? Kata dan menunjukkan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja. Aku dan ibu melihat tayangan ajang pencarian Putri Indonesia dalam acara Miss Indonesia. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Sampai di sini, adakah dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Kelompok mana? Ya, silakan. saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Dwi. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Dwi, saya dan kelompok sepakat dan setuju bahwa teks berjudul Baju Termahal memang tidak ada struktur bagian abstrak, sehingga dari kelompok kami pun menambahkan satu paragraf. Pada suatu hari, saya dan ibu melihat tayangan televisi ajang pencarian Miss Indonesia. Demikian kelompok dari kami, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Tidak, sudah cukup yang menanggapi? Baik, Baik, silakan. sebelum kami tutup. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin kami sampaikan dari Najwa Sari? Ya, mau menyampaikan apa nih? Pantun Ibu. Sudah boleh, silakan. Teman kalian akan menyampaikan pantun. Burung dara, burung merpati. Adanya di Pulau Papua. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagus sekali ya, silakan. Terima kasih untuk kelompoknya Dwi, Ajeng, dan teman-teman.
Silakan langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Seperti posisi semula ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Ya, baik. Tadi kita sudah menyaksikan teman kalian dan kelompok teman kalian juga saling menanggapi, kemudian saling presentasi ya, menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, tadi Ibu koreksi sedikit ya dari presentasi kelompoknya Meriska bahwa tadi menyebutkan struktur yang masih belum lengkap itu adalah bagian abstrak. Nah, abstrak itu tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa abstrak itu adalah sebuah gambaran awal. Nah, tadi mungkin lupa ya menyampaikannya menjadi latar belakang, tetapi paragraf yang disampaikan itu sudah sesuai. Hanya saja kalian menyampaikannya tadi mungkin lupa, harusnya abstrak itu adalah bagian awal ya. Nah, itu hanya untuk koreksi saja agar pekerjaan kalian ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi nanti ketika presentasi lagi ini untuk koreksi supaya lebih baik lagi. Suaranya silahkan diperjelas lagi, percaya diri saja bahwa kalian itu bisa. Kalaupun itu pekerjaannya masih belum tepat, belum sesuai, kita akan koreksi bersama-sama sehingga menjadi jawaban yang diharapkan, begitu ya. Nah, setelah berdiskusi tadi kalian ada mengalami hambatan tidak ketika berdiskusi? Apa hambatannya kira-kira? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang seperti apa? Coba siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Meriska? Boleh. Nah, tadi apa yang kamu alami ketika berdiskusi dengan teman-teman? Nah ya tadi kayak perbedaan pendapat gitu. Kayak kita kan nganalisis dulu ya. Masih ada yang bilang katanya ini sebenarnya bukan di bagian abstraksi nih, yang ini yang belum lengkap gitu. Terus pas kita analisis bareng-bareng lagi, menyatukan pendapat ternyata benar. Yang belum lengkap tuh di bagian abstraksi. Terus juga pas kendala di kita nentuin aspek kebahasaannya, itu yang masih banyak. Ketika menentukan aspek kebahasaannya juga ya. Nah, tadi di kelompok Sanda dan kelompoknya Dwi juga sudah menyampaikan, sudah lengkap, strukturnya semua sudah sesuai, ada 5 struktur. Kemudian kaidah kebahasaan yang disampaikan pun sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam teks, begitu ya. Aku akan menyimpulkan ya, pada materi hari ini kita sudah mempelajari apa saja. Sudah mempelajari apa saja? Ada struktur, kemudian kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat tidak? Tadi strukturnya ada berapa? 5. Bisa sebutkan apa saja? Abstraksi, ya, krisis, reaksi, moda, betul. Ada 5 ya. Kemudian kaidah kebahasaannya juga tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Ada berapa kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot? 5. Ada 5. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. 2, betul, pertanyaan retorik. 3, konjungsi atau kata hubung. 4, menggunakan kata kerja. 1 lagi tertinggal, apa? Betul sekali, menggunakan kalimat perintah ya. Jadi strukturnya ada 5, kaidah kebahasaannya juga ada 5. Nah, kalian sudah saling memahami, tadi sudah diutarakan apa kendalanya, kesulitannya apa. Nah, berarti sekarang tinggal tugas individunya ya. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas secara berkelompok, sekarang kalian mengerjakan tugas secara individu ya. Kalian sekarang boleh membuka gawainya, silakan gawainya dikeluarkan. Nah, sudah? Kalau sudah, silakan kalian buka e-learning di situ, buka akun masing-masing. Kemudian buka tugas bahasa Indonesia teks anekdot.
Sudah ketemu? Sudah? Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Mana yang belum bisa? Bisa? Bisa ya? Itu ya, baik. Kalau sudah bisa, silahkan langsung buka saja tugasnya. Buka tugasnya, kemudian kalian kerjakan di selembar kertas. Ya, kerjakan di selembar kertas. Sudah ketemu semua? Ada yang belum ketemu? Sudah, baik. Kalau sudah silakan langsung kerjakan sesuai dengan perintahnya di situ. Tugasnya sama seperti tadi, hanya saja teksnya yang berbeda. Ya, sudah bukan teks yang tadi lagi. Waktunya kurang lebih 15 menit. 15 menit terlalu lama, 10 menit saja. Ya. Jangan lupa diberi identitas. Nah, ini tugasnya. Jangan lupa diberi identitas terlebih dahulu ya. Nah, sudah? Sudah ketemu? Ya. Identitasnya jangan lupa. Sudah? Ya. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah semuanya, Ibu minta tolong Sanda untuk mengkolektifkan pekerjaan temannya sekaligus LKPD yang tadi kelompok sekaligus dikumpulkan. Sudah? Baik, terima kasih Sanda. Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Tidak ada yang terlewat ya? Ya, baik. Ibu periksa terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk tadi kalian sudah mengerjakan tugas individu, semuanya sudah terlaksana ya. Tugas kelompok kalian sudah, kemudian tugas individu pun sudah kalian laksanakan dengan baik. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu akan membahas tentang teks hikayat. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ingat kembali untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Amin. Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita akhiri, minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi.